Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah. Kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Fajr. Iya, di mana di pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai pada ayat yang ke-24, di mana ayat-ayat ini menyebutkan tentang kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang di sana hanya ada surga dan neraka, kehidupan yang di sana hanya ada penghuni surga ataukah penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mengadili manusia dan mendatangkan neraka jahanam, maka pada hari itulah manusia baru sadar terhadap semua perbuatan yang telah ia lakukan tatkala di dunia. Namun sadarnya mereka, ingatnya mereka pada hari itu sudah tidak bermanfaat lagi, karena hari itu adalah hari hisab, hari perhitungan amalan, dan bukan hari untuk beramal. Maka menyesallah orang-orang yang menyesal hingga ia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku dahulu beramal, mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku ini. Nah, dia menyesal atas apa yang telah dahulu dia kerjakan, akan kelalaian yang dahulu dia banyak terjatuh ke dalamnya. Ia baru sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan yang sebenarnya di akhirat ini. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan orang-orang yang bergelimangan dengan dosa. Allah berfirman, wa ra'al mujrimuna an-nar. Hari tatkala orang-orang yang bergelimangan dengan dosa, mereka melihat api neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha, dan mereka pun menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka itu. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati tempat berpaling dari neraka itu. Nah, maka tatkala itulah ya baru mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya akan kehidupan akhirat yang dahulu tatkala di dunia mereka meragukannya. Nah, maka di hari kiamat, di hari yang Allah Subhanahu wa taala akan menentukan keputusan setiap makhluknya,
kehidupan yang pasti akan kita jalani. Dan di dunia ini adalah sarana bagi kita untuk bisa sampai ke sana. Allah mensifatkan kehidupan dunia hanyalah permainan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di alam sana. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka mengetahuinya. Di surat Ghafir ayat 39, mirip dengan ini, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innama hadhil hayatud dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang bersifat sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran, yang mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara, yang akhirnya kita menyesal di kehidupan nanti. Nah, ulama menegaskan bahwa ucapan ini di ayat yang ke-24 surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku dahulu tatkala di dunia beramal kebajikan untuk kehidupanku ini. Kata ulama, ini bukan ucapannya orang kafir, tapi ini ucapannya orang yang beriman. Ucapan orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman saja berucap seperti ini, nah bagaimana lagi keadaan orang-orang kafir? Bagaimana lagi keadaan orang-orang yang banyak bergelimangan dengan dosa? Dia menyesal mengapa dahulu dia tidak sholat. Dia menyesal mengapa dulu dia tidak menyia-nyiakan, dia banyak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan dia akan menyesal terhadap perkara-perkara dari amalan-amalan sunnah yang dulu dia tinggalkan. Mengapa dulu saya tidak sholat sunnah? Mengapa dulu saya tidak sholat malam? Mengapa dulu saya tidak sholat duha? Mengapa dulu saya tidak bersedekah? Ini amalan-amalan yang bersifat sunnah, itu pun disesali oleh mereka. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang dahulu tatkala di dunia dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Iya. Nah, di kehidupan akhirat tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Seluruhnya bermanfaat, seluruhnya akan berbuah kebaikan kalau di dunia kita dahulu melakukan kebaikan. Makanya jangan pernah kita menganggap remeh amalan sekecil apapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan walau itu kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Bahkan walaupun kalau kamu berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, itu kebaikan dan itu akan bermanfaat nanti di akhir. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka walau hanya bersedekah dengan separuh kurma. Nabi mengibaratkan seperti ini agar kita jangan pernah meremehkan kebaikan. Walaupun mungkin pada hari ini tidak ada orang yang bersedekah dengan separuh kurma. Bahkan sebiji kurma saja tidak ada orang yang bersedekah seperti itu. Dia akan bersedekah dengan kurma yang banyak tentunya. Nah, tetapi yang namanya kebaikan jangan sampai kita remehkan. Boleh jadi itu kebaikan yang justru akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Famay ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan walau hanya sebesar biji sawi,
Dia beramal kebaikan, maka dia akan lihat balasannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal keburukan, walau hanya sebesar biji sawi, dia pun akan menerima balasannya pada hari kiamat nanti. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu tatkala beramal, yang dilihat adalah keikhlasannya. Kapan dia ikhlas dalam beramal, maka terkadang amalan yang kecil itu yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya gara-gara niat, dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya gara-gara niatnya. Ini para jamaah sekalian, ada kisah ya yang sangat patut untuk kita ambil pelajaran. Nah, di mana dikisahkan pada umat terdahulu ada seseorang yang dia beramal ibadah selama 60 tahun. Dia sholat selama 60 tahun lamanya. Kemudian suatu hari dia digoda oleh seorang wanita cantik. Dia pun akhirnya tergoda, dan dia berzina dengan wanita tersebut selama 6 hari berturut-turut. Dia sudah ibadah 60 tahun, kemudian dia jatuh dalam perbuatan zina. Dosa besar tentunya. Nah, maka orang ini tatkala dia melakukan perbuatan tersebut, dia pun menyesalinya. Saya ini sudah beribadah puluhan tahun, bisa-bisanya saya melakukan zina seperti ini, dosa besar. Saya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun berazam untuk memperbaiki dirinya, mau bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia pun berhijrah dari tempatnya. Dia tinggalkan tempatnya, dia mau ke tempat yang lebih baik, dan dia ingin melupakan apa yang dahulu pernah dia kerjakan. Akhirnya dia pun mengadakan safar perjalanan, Pak. Kemudian di tengah perjalanan bekalnya habis. Dia pun singgah di salah satu masjid. Ketika dia di masjid, maka rasa lapar menghampiri dirinya. Sangat lapar dia tatkala itu, dan bekalnya sudah habis, tidak ada yang bisa dia makan. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ada orang menghampiri dirinya, kemudian memberikan kepadanya satu buah roti. Oh, dia pun kesenangan, ada makanan. Dalam keadaan lapar-laparnya lagi itu, diberikan satu buah roti, dia sangat senang dengan itu. Subhanallah, tatkala dia mau makan, tiba-tiba datang 2 orang di dekatnya yang juga sama seperti keadaannya, yang sedang kelaparan. Maka dia pun merasa iba kepada 2 orang ini. Ini orang lebih lapar keadaannya daripada saya tadi. Saya pun juga sebenarnya lapar ini. Akhirnya dia ambil rotinya tadi, tidak jadi dia makan, dia belah 2, kemudian dia berikan kepada 2 orang tadi, ya, separuh-separuhnya, dan dia sendiri tidak makan. Nah, dia sendiri tidak makan. Dia berikan kepada orang tersebut. Ya. Maka keadaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mereka. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, timbang amalan orang ini. Dia pernah beribadah selama 60 tahun lamanya, dan dia pernah berbuat dosa 6 hari berzina berturut-turut. Coba timbang mana yang lebih berat. Maka ditimbanglah 60 tahun beribadah dengan 6 hari berbuat zina. Apa yang terjadi? Ternyata 6 hari yang berbuat zina ini lebih berat dosanya, mengalahkan 60 tahun ini. Ngerinya zina itu, Pak.
bisa mengalahkan 60 tahun beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, coba timbang 6 hari dia berzina dengan dia tadi mensedekahkan roti yang diberikan kepada dia tidak makan, dia kasih kepada 2 orang miskin itu. Coba timbang." Akhirnya ditimbang oleh malaikat, dan ternyata amal sedekah yang tadi dia lakukan lebih berat daripada 6 hari berbuat zina. Yang 6 hari berbuat zina ini padahal sudah mengalahkan 60 tahun dia beribadah. Subhanallah. Lihat Pak, kalau kita mau bandingkan dengan amalan sedekah yang dia lakukan, ini bersedekah bukan hal yang seberapa. Roti yang dia sedekahkan itu pun hasil sedekah juga dari orang lain, dia sedekahkan. Tapi kenapa bisa besar begitu nilainya? Kenapa? Karena keikhlasannya. Dan dia sebenarnya sangat butuh. Kalau dia makan itu roti, dia pun tidak berdosa, karena dia juga butuh. Tapi karena dia mendahulukan orang lain, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang seperti ini. Ulama mengatakan inilah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Dia mampu mendahulukan orang lain dalam keadaan dirinya sendiri sebenarnya sedang butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, padahal mereka sebenarnya sangat butuh. Ini para jamaah sekalian, syahidnya tadi apa? Jangan sampai kita meremehkan amalan yang kecil. Bisa jadi amalan kecil itulah yang besar, dan itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat ini kepada manusia, ya, agar betul-betul memperhatikan amalan yang dahulu yang dia lakukan tatkala di dunia. Jangan sampai menyesal di hari kemudian. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan juga. Dalam hadis, tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kelak engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang kau cintai, tapi ingat, engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu, tapi ingat, setiap amal perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada umat Islam seluruhnya. Hiduplah sesuka kita, karena kehidupan kita sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita, maka pasti kita akan meninggal dunia. Cintai siapa yang kita cintai, tapi ingat, akan datang waktu perpisahan. Terus beramal, terus lakukan amalan, karena setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, ini kembali Allah menggambarkan betapa ngerinya siksaan api neraka itu. Betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya siksa neraka itu. Ayat ke-25 dan ke-26. Allah berfirman, "Fayawma idil la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Pada hari itu, kata Allah, pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu, yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa makna dari ayat ini? Ini gambaran siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni saking beratnya siksaan Allah itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memberikan siksaan seperti siksaannya Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengikat, membelenggu seperti ikatannya, belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Karena siksaannya Allah lebih dahsyat, belenggunya Allah lebih kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari belenggunya Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini gambaran yang sangat mengerikan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayatnya, wala adabul akhirati asyaqq, dan sungguh azab negeri akhirat itu lebih keras. Dalam ayat yang lain, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab di akhirat itu lebih berat dan lebih mengekalkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu tidak main-main, Pak. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, innal ladina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, yang ingkar dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Bagaimana mereka dibakar di dalam neraka itu? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kulit-kulit mereka matang di dalam neraka itu, kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka bisa merasakan azab api neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hasan Al-Basri, bagaimana manusia nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, balaghani, telah sampai kepadaku hadis, annahu, bahwasanya, yuharraqu ahaduhum fil yaum sab'ina alfa marrah. Para jamaah sekalian, kata beliau, telah sampai kepadaku hadis bahwa seorang dari penduduk neraka akan dibakar dalam neraka dalam sehari sebanyak 70.000 kali. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berapa lama mereka disiksa? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Makanya tidak main-main azabnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah tegaskan di dalam ayat ini, fayauma idin, pada hari itu, pada hari kiamat, la yu'adzibu adzabahu ahad, tidak ada seorang pun yang bisa mengazab seperti azabnya Allah, karena azabnya Allah lebih dahsyat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada seorang pun yang bisa mengikat, membelenggu seperti belenggunya Allah, karena belenggunya Allah Subhanahu wa taala sangat kuat pada hari itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa penduduk neraka itu akan diikat dengan tali dan rantai-rantai yang sangat kuat. Dan ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 69 sampai 72. Kata Allah, alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatillah, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang membantah-bantah ayat-ayat Allah, anna yusrafun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari ayat-ayat itu. Alladzina kadzabu bil kitab, orang-orang yang mendustakan Quran, wa bima arsalna bihi rusulana, dan apa yang telah kami utus dengannya para rasul.
yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu, kata Allah. Kelak mereka akan tahu siksaan mereka. Bagaimana siksaannya itu? Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun, yaitu tatkala belenggu dan rantai-rantai terlilit di leher-leher mereka dan mereka diseret dengan itu, kata Allah. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam neraka itu, kata Allah. Di ayat yang lain mirip dengan itu, yang menjelaskan tentang rantai dan belenggu di dalam neraka, di surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhuhu faghulluh, thummal jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, tangkaplah dia, kemudian belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkanlah ia ke dalam neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantai yang mengikat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, panjangnya 70 hasta. Nah, kalau panjangnya seperti ini, bagaimana besarnya rantai yang membelenggu manusia tatkala itu? Dan ini bukan kita pikir kayak rantai di dunia ini, rantai neraka jahanam, tentunya sangat panas. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, keadaan ini diceritakan, sempat diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi. Karena ayat-ayat Al-Quran itu biasanya bersifat global, Pak. Dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan dalam asar para sahabat. Bagaimana manusia dibelenggu saat itu? Keadaannya itu bagaimana? Apakah diikat mungkin kayak diikat mungkin perutnya, dadanya, atau kaki dan tangannya diikat? Bagaimana ikatan mereka itu bagaimana? Ini disebutkan dalam hadis, dalam asar dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, kata beliau, tuslaku fi duburihi hatta takhruja min kharaihi. Ini Ibnu Abbas yang bilang, Pak. Kata Ibnu Abbas, akan dimasukkan dari dalam duburnya rantai tersebut, kemudian dipaksa masuk hingga tembus ke hidungnya. Hingga tembus ke hidungnya. Allahu Akbar. Nah, seperti itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau sudah diikat seperti ini, tidak akan bisa lagi lari dari ikatannya Allah. Kalau mungkin di dunia manusia diikat, ya, mungkin diikat badannya 6, tapi ini subhanallah sampai seperti itu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain, kalla la yumbadanna fil hutamah, dalam surat Al-Humazah yang sudah pernah kita tafsirkan. Sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah, sungguh betul-betul dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah Anda apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan, allati tattali'u alal afidah, yang panasnya membakar sampai ke dalam hati. Innaha alaihim mu'sadah, dan sesungguhnya neraka itu telah ditutup rapat atas mereka sehingga tidak ada celah angin. Ya, bagaikan seorang masuk ke dalam ruangan, kemudian ruangan itu panas, ditutup lagi. Nah, ini neraka, Pak. Iya, kemudian di akhirnya Allah katakan apa? Fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat di tiang-tiang yang sangat panjang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi sangat mengerikan. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan di dalam ayat ini, fa yauma idil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, bahwa pada hari kiamat tidak ada
seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, kok bisanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebegitu mengerikan? Dan ini baru sedikit, Pak. Ada buku tersendiri, Pak, kalau kita mau baca tentang kengerian neraka itu. Ada buku dikarang oleh para ulama secara tersendiri, pedihnya siksaan neraka. Ini baru rantainya ini. Nah, bagaimana siksaan-siksaan yang lainnya? Iya. Nah, kita pun mungkin bertanya-tanya, kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa dengan siksaan yang mengerikan seperti itu? Bukankah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya kan? Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayang kepada hamba-hambanya? Ya kan? Di satu sisi kita tahu Allah disifatkan dengan sifat itu. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu sayang dengan hambanya. Tapi kenapa siksaannya mengerikan seperti ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita katakan, iya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah cinta, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada hambanya, betapa banyak manusia yang diampuni oleh Allah. Ya kan? Betapa banyak manusia ini melakukan dosa, Allah ampuni, Allah maafkan. Dan ingat, pada hari kiamat ada syafaat. Nabi memberikan syafaat. Orang yang tadinya masuk neraka bisa keluar gara-gara syafaatnya Nabi. Dengan syafaatnya Nabi. Lihat. Tapi ada memang orang-orang yang kafir kepada Allah, yang memang sudah diingatkan beberapa kali, sudah diberikan uzur, sudah diberikan maaf beberapa kali, tapi terus saja melakukan perbuatan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus para nabi. Sahabat tidak, sahabat seluruhnya meninggal, digantikan lagi oleh tabi'in. Tabi'in meninggal, digantikan lagi oleh atba'u tabi'in. Atba'u tabi'in meninggal, digantikan lagi oleh para ulama setelahnya, sampai pada hari ini. Masih ada yang memberikan peringatan tentang api neraka, ngerinya siksaan api neraka. Jadi sudah sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dan peringatan. Diturunkan lagi Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Diterangkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Allah berikan kepada manusia fitrah yang bisa mengenal kebaikan. Artinya, Pak, ketika kita hidup di dunia ini, Allah berikan kita modal. Modal itu apa? Fitrah, yang dengannya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Orang itu Allah berikan fitrah. Dia bisa membedakan. Tidak usah dulu dalam perkara agama, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk secara fitrahnya. Jadi Allah sudah berikan modal. Ada lagi pemberi peringatan. Terus Allah maafkan kalau kita jatuh dalam kesalahan, asalkan kita bertaubat. Tapi kenapa bisa-bisanya lagi masuk ke dalam neraka? Ini memang orang yang pantas untuk disiksa. Dan itu tidak menafikan sifat rahmatnya Allah kepada hamba. Karena terlalu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan udzur kepada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari makna ayat ini. Kemudian sebahagian ulama membaca ayat ini dengan bacaan yang lain. Sebagian ahli qiraat ya membaca ayat ini dengan bacaan yang lain. Nah, ini keunikan Al-Qur'anul Karim. Dia terkadang dibaca dengan bacaan yang lain. Kalau yang masyhurnya qiraah jumhur, bacaan jumhur ulama ya, jumhurul qurra, para ahli qiraah membaca dengan bacaan tadi, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Sebagian ahli qiraah, dan ini qiraahnya Imam Al-Kisai dan Imam Ya'qub, mereka membacanya huruf dzalnya tadi di fathah, huruf tha-nya juga di fathah. Jadi bacaannya begini, fayauma idzil la yu'adzabu, bukan yu'adzibu, la yu'adzabu 'adzabahu ahad wa la yuthaqu, bukan yuthiqu, wa la yuthaqu wathaqahu ahad. Ini dalam qiraah yang lain, dan qiraah ini juga benar. Dan ada penafsirannya. Dengan bacaan yang berbeda ini ada penafsirannya.
Nah, ulama mengatakan kalau dibaca dengan fathah wala yuthaqu wathaqahu ahad, kata para ulama maknanya bahwa ya, siksaan yang paling berat, yang paling kencang ikatannya nanti di akhirat adalah terjadi pada orang-orang kafir kepada Allah. Ini para jamaah sekalian. Kenapa? Siksaan di neraka itu kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga itu berderajat-derajat, ada derajatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin hebat, semakin luar biasa nikmatnya surga itu. Nah, kalau neraka itu Pak, darokat, maksudnya tingkatan ke bawah. Semakin bawah, semakin berat siksaannya. Makanya disebutkan tentang orang munafikin, paling berat siksaannya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu berada dalam kerak terbawah dari api neraka. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling mengerikan siksanya, siksaan untuk orang kafir, terlebih orang munafik. Kalau orang munafik ini kan sebenarnya orang kafir juga, tetapi dia munafik, menipu orang dia. Dia kafir, dia tipu-tipu orang. Orang menganggap dia muslim, padahal enggak. Cuman pura-pura muslim aja. Ini namanya munafik. Dan siksaan untuk orang munafik lebih berat. Karena selain dia kafir, menipu orang. Kalau ada orang kafir, betul-betul dia kafir, tidak menipu, dia memang orang kafir, masih lebih ringan kan? Tapi ini dia mengakunya bukan kafir, dalam hatinya kafir. Ini lebih mengerikan ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, siksaan mereka sangat berat. Dan ingat, siksaan di dalam neraka bagi mereka itu bukan hanya Pak sebatas siksaan fisik, tetapi juga siksaan psikis juga. Psikologisnya juga diserang, tersiksa dengan itu. Dan itu terkadang lebih menyakitkan Pak, ya kan? Siksaan secara psikis itu terkadang lebih menyakitkan. Di dunia misalnya, ada orang tersiksa karena dihina, dibully, ya kan? Tersiksa dia kan? Apa yang tersiksa itu? Bukan fisiknya, tetapi yang tersiksa adalah batinnya. Orang gara-gara dibully bisa bunuh diri Pak. Bisa bunuh diri. Yang tersiksa apa? Batinnya yang tersiksa. Itu di dunia. Nah, di akhirat ada siksaan yang seperti itu. Jadi selain fisiknya disiksa, psikisnya juga disiksa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang-orang kafir mulai dari mereka dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan sejarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat semuanya sesuai dengan amalnya. Dan dalam keadaan manusia sangat kehausan ketika itu, butuh air. Dan ingat, setiap nabi, kata Rasulullah, punya telaga. Umatnya akan minum dari telaga nabinya masing-masing. Kata Nabi SAW, telagaku yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, karena umatnya Rasulullah paling terbanyak. Nah, ngerinya orang-orang kafir ini, mereka tatkala mau datang ke telaga nabi mereka pun terusir dari telaga itu. Mereka ditolak dari telaga itu. Dalam keadaan hausnya mereka, ketika mau minum ditolak dari sana. Akhirnya apa? Keadaan orang-orang kafir ini, ketika mereka dalam keadaan haus, kehausan, betul-betul kehausan, tiba-tiba diperlihatkan kepada mereka fata morgana. Tahu fata morgana Pak? Orang kalau di padang pasir, ketika dia haus, dia lihat fata morgana, seakan-akan ada air di sana. Dia pun datangi, ternyata pas datang bukan. Itu fata morgana. Nah, di akhirat nanti orang kafir juga diperlihatkan fata morgana, karena dia dalam keadaan kehausan yang sangat. Dia lihat dari kejauhan, dia sudah terusir dari telaga ini, tidak bisa minum dari telaga dalam keadaan kehausan. Maka mereka lihat dari kejauhan ada air, mereka datangi itu. Ternyata apa? Ternyata disitulah tempat mereka, disitulah neraka jahanam. Pada hakikatnya mereka datang ke dalam tempat neraka jahanam. Inilah makna dari firman Allah dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka berrombongan.
Mereka menyangka bahwa di sana tempat yang mereka datangi itu adalah air, tapi sesungguhnya itu adalah neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha, sampai tatkala mereka datang ke sana, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, maka dibukalah pintu neraka Jahannam itu, dan berkatalah penjaga pintu neraka Jahannam, alam ya'tikum rasulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari diri-diri kalian sendiri, yatsluna alaikum ayati rabbikum, yang telah memberikan peringatan kepada kalian tentang ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, dan kalian telah diberikan peringatan oleh rasul tersebut akan datangnya hari kalian ini. Apa kata orang-orang kafir ketika itu, Pak? Bala, betul, Rasul memang sudah memberikan peringatan kepada kami. Lihat para jamaah sekalian, sebelum dia masuk ke dalam neraka, maka dikatakan hal seperti itu kepada dirinya. Maka ini siksaan batin yang tadi kita sebutkan. Maka tatkala dia masuk ke dalam neraka, lihat, ini lebih mengerikan lagi. Ketika dia masuk ke dalam neraka, maka di dalam neraka dia tersiksa. Dia pun meminta kepada Tuhannya agar dikeluarkan dari neraka itu. Dia berteriak di dalam neraka itu. Dia mengatakan, Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. In udana fa inna zalimun, dan mereka menjanjikan, wahai Tuhan kami, kalau kami mengulangi perbuatan kami lagi, sungguh betul-betul kami ini orang yang zalim. Kami berjanji, wahai Tuhan kami, andaikan kau kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan berbuat lagi seperti apa yang kami dulu perbuat. Apa kata Allah kepada mereka, Pak? Lihat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Kata Allah, tinggallah kamu di dalam neraka, jangan kau berbicara denganku, kata Allah. Siapa yang bilang ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang seperti ini, ada harapan masih? Tidak ada harapan lagi, Pak. Allah katakan, jangan kau berbicara lagi denganku. Tersiksa seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang kafir, ya, yang mereka tersiksa dengan siksaan yang luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian, ulama juga menyebutkan terkait dengan ayat ini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kedudukan mereka tatkala mereka ditetapkan sebagai penghuni neraka. Yani kalian tidak akan bisa menebus diri kalian dengan apapun yang kalian miliki. Tidak bisa. Nanti orang pada hari kiamat, saking dia takutnya dengan neraka itu, dia rela mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan kedua orang tuanya, bahkan seluruh manusia, asalkan dia selamat. Dia mau selamat. Biarlah anakku saja yang masuk neraka, biarlah istri dan orang tuaku saja yang masuk neraka, asalkan aku bisa selamat. Tapi tidak ada tebusan pada hari itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari itu. Orang yang bersalah, maka dia yang menanggung kesalahannya, tidak akan bisa melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir." Dalam surat Al-Hadid ayat 15. Pada hari itu kata Allah, tidak ada yang dapat diterima dari mereka tebusan-tebusan mereka, walaupun mereka menginginkan hal tersebut. Iya. Wala minal ladzina kafaru, tidak pula tebusan dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itulah tempat perlindungan kalian. Wa bi'sal masir, dan tempat itu adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini ayat-ayat yang menggambarkan betapa pedihnya siksaan api neraka. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita lihat di ayat yang ke-27, 28, 29 sampai 30.
27, 28, 29, 30. 4 ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kebalikannya. Kalau tadi siksa neraka, nah kalau ini di ayat yang ke-27 dan seterusnya sampai habis, ini ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan surga berikut kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, ini uslub Allah Subhanahu wa taala, metode Allah. Ketika Allah menceritakan, ketika Allah mengisahkan azab, Allah datangkan juga kenikmatan sebaliknya. Ketika Allah sebutkan tentang neraka, Allah sebutkan juga surga. Dan itu kalau kita periksa ayat-ayat Quran, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Ada surga, ada neraka. Langsung disusul itu. Ketika disebutkan ayat tentang neraka, berikutnya tentang surga. Ketika disebutkan tentang orang-orang yang merugi, disebutkan setelahnya orang-orang yang beruntung. Dan itu kita akan temukan dalam banyak ayat di dalam Quran. Lihat Pak, dalam surat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ya tentang orang-orang yang diberikan balasan ya di dalam surat Al-Bayyinah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal mereka selamanya di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Setelahnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik makhluk. Lihat, dan banyak seperti ini, termasuk di dalam ayat ini juga. Jadi ketika disebutkan tentang neraka, disebutkan surga. Supaya apa seperti itu? Untuk apa Allah ingatkan seperti itu? Ulama menegaskan supaya manusia itu hidupnya seimbang. Supaya manusia itu seimbang. Jangan sampai lebih besar takutnya, harapannya tidak ada. Atau harapannya lebih besar, takutnya tidak ada. Nah, para jamaah sekalian, insya Allah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.